Selamat sore pemirsa JMTV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dewa Nyana di podcast Gempur Rokok Ilegal 10 Juli 2025. Kerjasama Kantor Bea Cukai Mataram dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat. Berbincang santai tetapi membahas secara mendalam seputar peredaran rokok ilegal dan sisi-sisi lain dari pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Lombok Barat. Baik pemirsa JNTV, tidak bisa kita pungkiri bahwa semakin maraknya peredaran rokok ilegal di masyarakat, salah satunya masih dipicu oleh karakter masyarakat itu sendiri, khususnya perokok, di mana standar harga masih menjadi patokan ketika mereka akan memilih mengkonsumsi rokok apa, di mana harga yang murah masih menggiurkan rokok untuk lebih memilih rokok yang ilegal dibandingkan membeli rokok yang legal di mana harganya jauh lebih mahal. Lalu kemudian kenapa rokok ilegal ini harus digempur atau diberantas? Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang santai bersama narasumber yang telah hadir di studio hari ini seputar pemberantasan rokok ilegal ini. Dan saat ini telah hadir 2 narasumber kita. Saya sapa saja dulu. Yang pertama dari Kantor Bea Cukai Mataram, beliau adalah Bapak Adi Cahyanto. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Pak Dewa. Ya. Selamat sore pemirsa. Beliau sudah berkali-kali hadir ya, baik di talk show maupun di podcast Gempur Rokok Ilegal. Beliau adalah Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Mataram. Kemudian kita sapa narasumber kita kedua. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Adenan. Selamat sore Pak Kades. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat. Selamat sore Bapak-bapak selamat datang di podcast kami Pak. Mungkin saya ke Pak Adi dulu Pak Adi. Ini terkait dengan gempur rokok ilegal Pak Adi. Secara praktis ini Pak Adi, pelaksanaan di lapangan Pak Adi terkait dengan gempur rokok ilegal ini seperti bagaimana nih Pak Adi? Ya, sebelum langsung ke bagaimana praktek atau realisasi gempur rokok ilegal, mungkin sedikit bercerita tentang historis ataupun sejarahnya dulu Pak Dewa. Awalnya Bea Cukai melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap rokok ilegal ini sendirian. Jadi kita belum melibatkan bapak-bapak dari Pemda. Waktu itu kami masih kerjakan sendiri. Tapi fakta bahwa rokok ilegal ini mengancam keberadaan dari rokok-rokok yang sudah resmi, yang sudah legal. Itu sudah kita identifikasi. Makanya kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatan yang skalanya nasional. Awalnya dulu mungkin pemirsa pernah mendengar ada program namanya Stop Rokok Ilegal. Dulu dengan logo stop gitu ya. Stop Telapak tangan ya, top ya. Itu kemudian dilanjutkan dengan yang lebih keras lagi mungkin ya slogannya dengan Gempur Rokok Ilegal. Jadi kepalan tangan ini kan menunjukkan lebih keras lagi Pak sebuah tekad ataupun sebuah pukulan yang menghantam keras gitu ya Pak Dewa ya. Karena memang fakta di lapangan ternyata peredaran rokok ilegal ini bukannya semakin berkurang tapi malah semakin banyak. Padahal kita juga sudah melakukan berbagai kegiatan. Adapun kegiatan program rokok ilegal itu sendiri, gempur rokok ilegal sendiri itu sebenarnya ada 2 kegiatan utama Pak Dewa. Yang pertama dalam bentuk kegiatan yang sifatnya preventif. Jadi untuk mencegah beredarnya rokok ilegal maka dilakukanlah edukasi kepada masyarakat. Ya, ini macam-macam bentuknya. Ada yang misalnya dengan memberikan edukasi bersamaan dengan misalnya pertunjukan kesenian atau olahraga, pertandingan olahraga, gitu, keagamaan, atau seperti ini, ya, memanfaatkan kemajuan teknologi, membuat talk show, ada talk show TV, talk show radio, ada podcast, gitu. Kalaupun kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif ini belum mengena, artinya kesadaran dari masyarakat masih belum tumbuh dan mereka tetap mengedarkan atau mengkonsumsi rokok ilegal,
akhirnya mau tidak mau kita melakukan upaya yang kedua, yaitu upaya sifatnya represif. Ya. Ini yang perlu dipahami masyarakat, Pak Dewo. Kadang mereka menganggap Bea Cukai dan Satpol PP Pemda Lombok Barat tiba-tiba datang Pak melakukan operasi gitu. Padahal tidak mungkin mereka langsung tiba-tiba datang. Iya. Sebelumnya pasti ada kegiatan awal, misalnya apa? Pengumpulan informasi. Kami tidak asal jalan saja Pak Dewo. Jadi pasti ada titik-titik di mana kami sudah mengidentifikasi itu sebagai titik-titik peredaran rokok ilegal. Iya. Jadi kegiatan represif inilah yang kadang hanya dipahami oleh masyarakat sehingga mereka akhirnya memposisikan dirinya sebagai korban ya Pak Dewo. Wah, kami tidak tahu Pak, ini padahal sebenarnya kegiatan-kegiatan sosialisasi sudah dilakukan di depan, Iya. kegiatan preventif. Memang kembali lagi ke masalah kesadaran tadi Pak Dewo, seperti yang Pak Dewo sampaikan tadi. Betul Pak Adi. Nah ini terkait dengan rokok ilegal Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Adi. Kadang-kadang masyarakat ini kan tidak melihat mana sih yang legal, yang ilegal. Patokan mereka kadang-kadang namanya kebutuhan Pak Adi. Kadang-kadang dia Cari yang mudahnya Pak Adi. Nah ini mungkin Bea Cukai sebagai yang terdepan Pak Adi dalam langkah sosialisasi terkait dengan gempur rokok ilegal. Mungkin bisa dijelaskan Pak Adi ciri-ciri rokok ilegal yang mesti dihindari sebenarnya oleh masyarakat itu seperti bagaimana? Siap. Baik, terima kasih. Mungkin tim kreatif bisa Ya, ada video yang sudah kami siapkan juga. Nanti ini bisa menjadi lebih menjelaskan kepada masyarakat atau pemirsa bagaimana mengenali rokok yang ilegal yang kemudian harus dihindari oleh masyarakat. Tapi prinsipnya rokok ilegal itu terjadi karena mereka tidak mengurus perizinan. Ya. Dalam hal ini berarti mereka tidak resmi, tidak ada izinnya atau kalau di kami istilahnya namanya NPPBKC, nomor pokok pengusaha barang dan cukai. Ya. Nah, kemudian yang sudah ada izinnya pun Pak Dewo, ini masih berpotensi untuk ilegal. Ya. Nah, kenapa? Karena pita cukainya. Jadi setiap rokok itu harus dilekati dengan pita cukai atau bandrol mungkin masyarakat mengenalnya. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri dari rokok ilegal dikaitkan dengan pita cukai yang dilekatkan di bungkusnya. Di video bisa kita lihat di sini. Ya. Jadi yang pertama karena pita cukainya palsu Pak Dewo. Ya. Jadi harusnya pada saat kita membeli pita cukai, nah ini kita pastikan ada pita cukainya dulu yang pertama, ada pita cukainya, kemudian pita cukainya ini asli atau tidak palsu. Cara mengenalinya seperti ini, dengan menggunakan alat seperti yang digunakan di teller bank. Ya. Teller bank itu ketika ingin memastikan keaslian dari uang, mereka menggunakan sinar ultraviolet. Nah ini sama, dengan menggunakan ultraviolet ini nanti akan muncul tanda-tanda untuk menunjukkan bahwa pita cukai ini asli. Ini contohnya kalau di sini terlihat muncul ada logo Garuda misalnya, kemudian ada bentuk daun tembakau. Ini untuk pita cukai 2022 Pak Dewo. Iya. Tentunya untuk pita cukai yang saat ini Beda lagi desainnya. berbeda karena fitur pengamanan dari pita cukai ini akan selalu dirubah setiap tahun. Iya. Jadi Bea Cukai sendiri juga harus belajar mengenali. Jadi, ya, betul. kalau pemirsa mungkin mengira mudah bagi Bea Cukai, sedangkan bagi kami sulit, kami pun juga mengalami kesulitan yang sama. Tapi karena kami memang harus menguasai itu, makanya kami pastikan sudah bisa menguasai bagaimana mengidentifikasi pita cukai yang ilegal. Salah satunya nih yang pertama, pita cukainya palsu. Ya. Jadi yang pertama logo-logonya tadi, terus kemudian kertasnya sendiri, kertas untuk pita cukainya itu ketika disinar dengan menggunakan ultraviolet. Ya. Nah ini dia tidak berpendar ketika dia palsu. Harusnya dia berpendar, dan ini tidak berpendar. Sama seperti misalnya kertas folio atau kertas HVS itu karena dia bukan kertas untuk pita cukai. Betul. Ketika disinar dengan ultraviolet dia tidak berpendar. Nah, itu bisa seperti itulah gambarannya. Kemudian ciri yang kedua yang sudah saya sebutkan di awal tadi, dia polos. Polos ya. Sama sekali tidak ada pita cukainya Pak Dewan. Ini kasat mata lah. Kasat mata. Pemirsa pasti tahu kalau rokok itu dibungkusnya tidak ada pita cukainya atau bandrolnya, ya sudah pasti itu Pasti ilegal. legal ya. Kemudian yang ketiga, ada pita cukainya. Pita cukainya juga asli Pak Dewa, tapi bekas. Jadi seharusnya pita cukai itu hanya diperbolehkan untuk
lekatkan di satu bungkus rokok saja. Sekali saja. Sekali saja. Tetapi faktanya ada nanti kita jumpai misalnya di warung-warung itu si penjual itu sengaja misalnya, dia minta, Pak, tolong dibuka di sini saja. Ya. Terus kemudian dengan hati-hati dibuka, dikletek itu pita cukainya, Ya. kemudian diserahkan ke si penjual. Penjual akan memberikan kompensasi atas Iya, itu. betul. Nah, terus kemudian oleh si penjual akan disimpan, menunggu sampai orang yang menitipkan rokok ilegal ke warung atau toko itu, Ya. dia kemudian akan mengambil dan mengganti juga ke si penjual tadi. Iya. Nah, ini nanti ujungnya kanvas atau sales ini akan membawa ke pabrik. Ya. Pabrik sebenarnya tahu aturan bahwa pita cukai hanya boleh dilekatkan satu kali, Iya. tidak boleh dilekatkan kembali karena akan menjadi pita cukai bekas. Dan secara kasat mata memang tidak terlihat, tetapi ketika diraba, Pak Dewo, Ya. itu pita cukai yang baru pertama kali dilekatkan itu dia lebih apa ya, lebih Rata, rata, lebih Ya. halus, jadi tidak kasar. Iya. Ketika sudah pernah dilekatkan lagi, itu membutuhkan perekat. Nah, perekatnya ini yang akhirnya membuat permukaannya menjadi tidak rata ketika disentuh dengan menggunakan tangan. Ya. Memang masih debatable, tapi mungkin pemirsa bisa juga mengenali ciri-ciri dari pita cukai bekas ini. Kemudian yang keempat, ini ciri yang terakhir, yaitu ada pita cukainya juga asli, tetapi tidak sesuai peruntukan. Tidak sesuai peruntukan maksudnya apa? Ketika misalnya isi dari rokok yang ada di dalam bungkus itu misalnya ada 20, pita cukainya yang dilekatkan ternyata hanya 12 atau 16, tidak 20. Ini berarti berbeda antara jumlah isinya yang disebutkan di pita cukai dengan yang di informasi di bungkusnya. Iya. Kemudian juga terkait jenis rokoknya, ada istilah SKT, SKM Pak Dewan. SKT ini sigaret kretek tangan, jadi sigaret yang dikerjakan dengan menggunakan tangan. Kalau SKM sigaret yang menggunakan mesin. Mesin ya. Ini berbeda secara tampilan, itu berbeda. Biasanya yang mesin ini lebih rapi Pak Dewo, karena dia hampir bisa dibilang dia dikerjakan oleh robot ya, mesin itu. Jadi standarnya, Iya. diameternya, jadi lingkarannya itu rapih lah kalau Iya. SKM itu. Sedangkan kalau SKT karena dikerjakannya dengan tangan, kadang tangannya lagi gede lah. Iya. Jadi penampaknya jadi berbeda-beda gitu. Bahkan kadang, mohon maaf, nggak rapi juga gitu ketika memasukkan tembakonya tuh sampai akhirnya kopong gitu ya. Di Iya. tengahnya tuh ketika akan dihisap dia ternyata tidak ada tembakonya. Ini SKT salah satu. Nah, ini tidak boleh dipertukarkan. Pita cukai SKT harus ditempel di SKT. Iya. Pita cukai SKM harus ditempel di SKM. Karena ada perbedaan tarifnya, Pak. Iya. SKM itu lebih mahal. Rata-rata sekarang sudah 1.200-an ke atas per batang. Per batang. Kalau SKT itu masih di sekitar 400-an rupiah. Jauh sekali Pak dia bedanya ya. Itu kita membandingkan antara yang paling murah dengan yang paling mahal. Iya. Paling mahalnya SKT dengan paling murahnya SKM. Bagaimana kalau paling mahalnya SKM? Iya, betul Pak. Range-nya lebih Tentu akan lebih jauh lagi ya bedanya Pak. Ini 4 ciri-ciri yang bisa saya sampaikan. Jadi pita cukainya palsu, pita cukainya bekas, tidak ada pita cukai atau polos, dan pita cukainya tidak sesuai dengan peruntukan. Baik. Jadi pemirsa sudah jelas sekali yang disampaikan oleh Pak Adi dari kantor Bea Cukai Mataram terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal. Jadi kalau di sekitar Anda menemukan salah satu dari ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, sudah pasti itu adalah rokok ilegal. Terutama polos. Jadi tidak ada pita cukai, sudah pasti itu adalah rokok ilegal. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan Pak Adi, rokok ini begitu digempur Pak Adi. Artinya tentu ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa rokok ini harus digempur Pak Adi. Ya. Bisa sedikit dijelaskan. Jadi dampak negatif sebenarnya ketika rokok ilegal justru banyak yang dipilih ya. Tadi Pak Dewi menyatakan orang kadang sudah tidak peduli masalah rasa ya Pak Dewi ya. Ya. Apalagi masalah penyakit. Iya. Masalah rasa saja tidak Betul. peduli. Yang dipedulikan hanya masalah murah. Yang penting Iya. ses gitu ya. Iya, betul. Yang pertama tadi dampak secara penerimaan negara. Iya. Yang sudah bayar tetapi dia belum sesuai, berarti ada selisih tadi. Betul. Ada kekurangan penerimaan negara. Apalagi yang bekas, Ya. apalagi yang polos, Ya. apalagi yang palsu. Ya. Ini tidak ada penerimaan negaranya sama sekali. Padahal penerimaan negara dari cukai hasil tembakau ini nanti Pak Dewo Iya. akan dikumpulkan secara nasional
3%-nya nanti akan kembali lagi ke daerah dalam bentuk DBHJHT. Dalam hal ini berarti tidak cuma bea cukai sebenarnya yang dirugikan. Pemda yang nanti akan menerima dana DBHJHT juga akan mengalami kerugian karena DBHJHT-nya akan berpotensi menurun ketika yang banyak beredar adalah rokok yang ilegal. Kemudian yang kedua itu dari sisi adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Sama-sama tetanggaan mereka berbeda. Yang satu mau patuh menjual yang legal, yang satu nggak mau patuh jualnya yang ilegal. Yang banyak dicari ternyata di warungnya yang ilegal karena lebih murah. Nah, yang legal ngiri dong. Enak sekali. Saya legal malah saya tidak laku karena lebih mahal. Saya laporin saling melapor Pak akhirnya. Padahal kan seharusnya ya bisnis jalankan aja gitu, tidak usah saling melapor. Ini terjadi persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang ketiga ada potensi perokok-perokok pemula, Pak Dewo. Adik-adik atau anak-anak kita yang sebenarnya belum bisa merokok ya. Sekarang SD itu sudah dengan uang jajan mereka katakanlah sehari 10.000 Pak Dewo. Mereka tidak gunakan untuk jajan, patungan dengan temannya misalnya 2 orang gitu 20.000, ini sudah sama dengan harga 1 bungkus rokok ilegal. Kalau rokok legal tidak mungkin mereka dapat harga segitu. Tapi karena rokok ilegal harga ini bisa terjangkau sehingga akhirnya mereka bisa membeli dan muncul usia-usia pemula yang sebenarnya mereka belum usia merokok. Kemudian yang dampak yang negatif yang terakhir ini sebenarnya dampak secara umum merokok itu merusak kesehatan Pak Dewo. Tetapi untuk rokok yang ilegal dampaknya ada plusnya. Merusak kesehatannya itu karena apa? Kadar tar dan kadar nikotin yang tercantum di dalam bungkus rokok ilegal ini tidak pernah bisa diuji. Kalaupun bisa diuji, rekomendasinya untuk menarik peredaran dari rokok ilegal ke siapa? Karena kita tidak tahu produsennya siapa. Kalau rokok yang legal, pada saat dia mau mengajukan izin, itu dicek lokasi beberapa kali dari teman-teman dinas perindustrian ada juga nih Pak Kadis. Nah, Bea Cukai juga nanti cek lokasi. Artinya kita tahu di mana pabriknya. Karena tahu pabriknya makanya kita bisa tegur mereka ketika ini kadar tar dan nikotinmu setelah diuji lab ternyata lebih tarik dari peredaran. Kita bisa ngomong sama pabriknya karena dia resmi. Tapi kalau pabriknya saja sudah kucing-kucingan Pak Dewo, ini kita sulit untuk menegur ataupun meminta mereka untuk menarik dari peredaran rokok ilegal. Tapi yang paling penting tadi itu merugikan negara Pak dari sisi pendapatan cukai. Pemirsa, Lombok Barat menjadi salah satu daerah yang juga gencar melakukan operasi gempur rokok ilegal. Nah, kita tanya langsung kepada Pak Kadis ini, Pak Kadis. Kalau di sektor perindustrian dan perdagangan ini kan cukup terdepan ini Pak, perindustrian pedagang dalam perdagangan rokok ilegal ini. Kira-kira langkah dari Disperindak sendiri dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal ini seperti bagaimana Pak Kadis? Terima kasih Pak Dewa. Jadi terkait dengan tembakau ini kan merupakan primadona lah, hampir di semua negara termasuk Indonesia. Karena terus terang aja penghasilan cukup besar. Dulu kan kita sebelum di BCAD ini kita bagi hasil kita dapat. Tapi karena ada gugatan dari Provinsi NTB waktu itu dan zamannya TGB, sehingga dimenangkanlah di keputusan itu sehingga ada di BCAD ini dibagi ke daerah. Kalau dulu hanya cukai yang dapat cukai yang di Jawa aja yang penghasil rokok gitu. Produsennya Pak. Tapi karena waktu itu pimpinan di daerah kita khususnya di NTB ini kok penghasil tembakau itu tidak dapat bagian dari itu. Akhirnya dapatlah kita di BCAT ini. Proses dari itu semua maka timbullah ada produksi rokok ilegal yang seperti tadi dan sebagainya itu kan mengurangi pendapatan kita di daerah. Karena dari pita cukai seperti disampaikan tadi itu kita dapat 3% Pak ya, kalau tidak salah 3% yang dibagi ke daerah sesuai dengan daerah penghasil. Terkait dengan untuk memberantas rokok-rokok ilegal ini, tentunya kita perlu data awal seperti disampaikan tadi dari bea cukai gitu. Biasa ini kan disembunyikan Pak rokok ini ya rokok yang ilegal ini biasanya disembunyikan ditaruh di dalam laci untuk dijual gitu. Sehingga informasi awal itu sangat penting sehingga
dari data awal itulah dasar kita untuk melakukan operasi dengan bekerjasama dengan Pol PP maupun dari Bea Cukai dan tim dari pemerintah daerah sendiri, yang tentu koordinatornya ada di Bapeda yang dulu adanya di bagian ekonomi. Jadi dengan begitu kita dapat minimalkan lah produk rokok ilegal ini, sehingga ke depan mudah-mudahan kita di Lombok Barat ini khususnya kita dapat mendapat DBHCT yang lebih tinggi. Kalau bentuk-bentuk nyatanya seperti bagaimana Pak Kadis? Itu bentuk-bentuk nyata operasi pemberantasan itu seperti bagaimana? Bentuk-bentuknya biasa kan kita kerjasama dengan Bea Cukai maupun Pol PP turun ke lapangan, tapi biasanya kita ke pasar-pasar karena perindak itu kan di pasar, memiliki pasar itu perindak. Wilayahnya. Baik, terkait dengan pasar kami ada data sedikit ini Pak Kadis. Tolong tim kreatif ya dipaparkan data terkait dengan temuan rokok ilegal. Nah, mungkin bisa diperbesar ya sedikit ya. Nah, ini temuan Pak Kadis terkait dengan rokok ilegal. Yang ini bisa dihilangkan. Baik. Nah ini Pak Kadis, ini data temuan rokok ilegal. Ini ada warna-warni nih Pak Kadis. Ada warna merah, warna kuning, terus ada kuning muda, ada kuning tua, ada hijau. Tapi ini paling atas ini lembar gerung nih Pak Kadis. ini merah nih kira-kira penjelasannya kira-kira gimana nih? Karena merah itu kan cukup tinggi dia, rokok ilegal ini khususnya di Lembar dan Gerung. Jadi kami tidak tahu, mungkin karena dekat pelabuhan Lembar dan Gerung ini ya berpengaruh juga karena pekerja-pekerja di Lembar itu kan dia seperti kata Pak dari itu mencari murahnya gitu. Kemudian terus terang aja anak-anak sekolah di Lembar itu biasa di sekolah itu dia ngerokok kadang-kadang Pak. Keluar main itu karena merokok yang ilegal pasti ya. Ya, ilegal kan mereka mencari yang murah soalnya. Betul, Pak. Seperti disampaikan tadi dari Bea Cukai, kalau dia beli rokok pemula itu kalau dia beli jajan mungkin itu dikumpul-kumpulin sehingga mereka bisa beli, Pak. Beli kalau kita lihat ini Pak Kadis, ini kan sampai dengan bulan Mei tahun 2025 dari 10 kecamatan ini dari Lembar sampai Sekotong ini sudah sekitar 453.709 batang, Pak. Tapi ini warna merah nih, Pak. Ini kan Lembar dan Gerung di mana Tobe ini Pak Kadis. Gerung ini kan ibu kota. Ini kira-kira bagaimana kemudian upaya perindak menekan ya paling tidak ini di ibu kota Lombok Baratnya jangan sampailah marak sekali peredaran rokok ilegal, kira-kira gimana upaya Pak? Mungkin langkah kita ke depan ini kita mungkin mencari informasi dulu di pasar-pasar di Gerung ini kan betul. Terutama di Gerung ini kan banyak sekali toko-toko penjual rokok dan sebagainya. Mungkin ke depan nanti informasi terkait dengan itu di mana mereka memperoleh rokok itu kan kita cari tempat produksinya seperti disampaikan oleh Bea Cukai karena kalau di berantas di pedagangnya ini kan mempan, harusnya kita cari satu tumbuh 1.000 ya Pak ya? Ya, di satu tumbuh 1.000 kita cari nanti di mana produksinya, mudah-mudahan nanti kita dengan Bea Cukai, Pol PP dan tim kabupaten bisa kita minimalkan lah. Betul. Terkait khususnya di Kota Gerung itu. Kalau Lembar mungkin lebih karena pelabuhan dan sebagainya itu, makanya dia tinggi di sana. Jadi impasnya ada sedikit ke Gerung gitu karena pelabuhan. Karena dekat dengan Lembar ya. Karena pekerjaannya. Gudangnya mungkin Pak. Jadi ini ada beberapa warna Pak. Kadisnya mungkin biar pemirsanya paham ini. Jadi goalnya ini harus hijau gitu Pak Kadis. Iya. Biar Kira-kira Pak Kadis, Lembar mampu nggak? Kira-kira. Insya Allah kalau kita bekerja sama, Insya Allah semua akan bisa kita laksanakan. Kita harapkan ini kan biar 10 kecamatan hijau semua. Kita usahakan nanti. Betul ya Pak Kadis ya. Baik, jadi kita harapkan nanti tidak akan ada lagi warna merah di kecamatan ini Pak Kadis. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, Pak, itu ada 3% dari pendapatan cukai itu kembali ke daerah dalam bentuk DBHCHT. Nah, di Lombok Barat sendiri Pak Kadis kira-kira
bagaimana pengelolaan DBHCHT terutama di sektor perindustrian dan perdagangan sendiri, Pak Kadis? Oke, terima kasih. Memang dari sisi aturan kan sudah diatur sesuai dengan Iya. PMK 72 2024 itu ada pembagian penggunaan DBHCHT, yaitu 50% itu untuk program peningkatan kualitas bahan baku, kemudian pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, kemudian 10% untuk program pembinaan industri, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan eks ilegal, kemudian 40% untuk program pembinaan lingkungan sosial. Mungkin kita ini di Perindak itu lebih kepada program pembinaan industri, kemudian serta pelatihan-pelatihan tentunya yang kita lakukan di Perindak. Yeah. Kemarin 2 minggu lalu kalau salah kami pelatihan di Desa Batu Putih terkait dengan keluarga petani tembakau. Itu kami latih anak-anak muda itu kadang itu untuk bersablon. Yeah. Jadi ke depan supaya mereka itu tidak berkecimpung langsung di usaha tembakau, beralih profesi lah. Yeah. Nah, dan di Dekar Peride tanggal 28-29 itu hasil mereka sablon itu kami coba membeli untuk panitia gitu. Jadi ada tulisannya Dekar Peride Night itu yang dihasilkan oleh pelatihan yang dilakukan oleh Perindak. Kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk pembinaan EKM dan sebagainya. Termasuk mungkin kita mendorong untuk pelatihan atau memberi fasilitas lah kepada pengusaha yang sudah mengurus NIB-nya untuk bisa mengurus NPP apa namanya? PKC. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Karena yang kena NPP PKC itu hanya 2, yaitu usaha yang beralkohol dan yang cukai. Itu jadi memang ini tidak begitu familiar ya, mungkin kalau NPWP terkenal ya, mirip-mirip NPWP nih Pak ya. Pasti ditanya NPWP dulu. Dulu. Nah, itulah yang dilakukan. Betul. Jadi di sini sasaran jelas pembinaan kepada IKM Pak ya. Nah, terkait dengan DBHCHT ini saya ke Pak Adi. Ya. Mungkin tim kreatif bisa ditampilkan ya. Ini kami punya data Pak Adi terkait dengan terkait dengan DBHCHT ini Pak Adi. Kita tahu bahwa DBHC ini kan dana bagi hasil cukai tembakau Pak Adi. Nah, informasinya kalau untuk pada tahun 2025 ini Pak Adi, ini kan Kabupaten Barat mendapat alokasi sekitar 30 miliar Pak Adi. Nah, ini informasinya kalau ini komponennya itu dari cukai dan dari produksi tembakau itu kira-kira gimana Pak? Ya, mungkin kami memang diminta data terkait dengan penerimaan cukai dari masing-masing kabupaten atau kota yang ada di provinsi NTB, khususnya yang di Pulau Lombok, karena Bea Cukai Mataram wilayahnya di Pulau Lombok. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, awalnya itu hanya kontribusi cukai saja untuk menentukan alokasi DBHCHT. Sampai akhirnya Bapak kita TGB berjuang waktu itu sampai ke Jakarta bagaimana supaya Nusa Tenggara Barat ini bisa mendapatkan porsi lebih. Kalau porsinya yang dulu hanya berdasarkan cukai pasti kalah jauh Pak dengan Jawa, karena pabrik-pabrik di Jawa mereka sudah sejak zaman nenek moyang saya mungkin ya. Ada merek-merek rokok itu. Ya, kalau di kita seperti yang di Lombok Timur misalnya Pak Motong baru diresmikan saja tahun 2023, ini baru mulai memproduksi rokok. Jadi pasti kalah jauh. Makanya waktu itu Pak TGB berjuang bagaimana sebagai penghasil tembakau, NTB juga bisa mendapatkan DBHCHT yang lebih. Jadi akhirnya diterima pada komponen untuk mengalokasikan DBHCHT yang 3% tadi. Jadi temuan, maksud saya bukan temuan kumulatif dari penerimaan cukai hasil tembakau dari seluruh bea cukai se-Indonesia itu dikumpulkan, kemudian menjadi penerimaan cukai hasil tembakau nasional. 3% dari penerimaan cukai
hasil tembakau nasional ini kemudian dikembalikan lagi ke masing-masing provinsi Iya. yang lebih besar porsinya itu tentunya kalau mereka adalah kontributor cukai hasil tembakau dan juga penghasil tembakau. Iya. Makanya Kalau kita lihat nih Pak Adi, tahun Ya. 2025 ini Lombok Barat mendapat 30 miliar sekian. Ya? lebih meningkat dibandingkan tahun 2024. Nah, ini bisa ada dua kemungkinan Pak Dewo. Yang Iya. pertama memang secara nasional Meningkat. cukai hasil tembakaunya naik. Bet- Semua daerah akan dapat. Nah, ini kalau kita lihat misalnya Mataram naik, Lombok Barat naik, Lombok Tengah naik, Lombok Timur naik, Lombok Utara juga naik, sehingga provinsi NTB dapatnya juga naik. Ini berarti memang porsi 3%-nya tadi naik di Iya. tahun 2025. Tadi Pak Adi sampaikan komponennya itu ada dari penerimaan Cukai. cukai dan dari Produksi tembakau. Produksi tembakau. Ya. Itu persentasenya berapa itu Pak Adi? Pembagiannya? Kalau yang ada di ketentuan untuk Pagu DBHJT nasional ini, Iya. 60% itu dari bobot cukai, sedangkan 40% itu dari bobot tembakau. Tembakau ya. 60-40 ada. Ya berarti kalau kita lihat di sini Pak Adi, dari 30% itu kalau di catatan kami ini tahun 2025 berarti 60% sekitar 18 miliar ini Ya. dari cukai ya. Ya. Kemudian 40 miliar 12 miliarnya atau 40%-nya ini dari produksi tembakau ya. Ya. Nah, Jadi tapi kalau kita lihat Pak Adi, coba yang berarti di data sebelumnya ya. Yang satuan. Ya. Yang itu, yang oke. Nah, kadang-kadang ini kan kalau kita melihat ini di tahun 2024 Pak Adi. Ya. Ini Lombok Barat mendapatkan DBHCHT 19 miliar. Ya. Sementara penerimaan cukai itu hanya 1 miliar. Berarti Ya. lebih banyak dari nasionalnya di Lombok Barat daripada dari sumbangsi cukainya ya Pak. Untuk DBHCHT-nya iya. Iya. Jadi ini yang sering kami sangat bermohon lah ke Pemda-Pemda yang istilahnya, tapi sebenarnya kami nggak mau menyebutnya durian runtuh ya Pak. Iya. Kontribusi cukai dari Lombok ataupun NTB lah secara keseluruhan itu sebenarnya ya masih di kisaran 20-an miliar Pak. 22 tahun ini mungkin akan naik karena targetnya dinaikkan sampai 25 miliar. Iya. Untuk NTB Pak Adi. Untuk NTB. Oh, baik. Sedangkan nasional sudah mencapai 200-an triliun. Iya. Jadi sudah terbayang angkanya di situ kan Pak Dewo, Betul. 0, sekian Iya, persen. betul. Nggak sampai 1% Pak. Iya. Nah, kontributor terbesarnya justru dari produksi tembakau tadi. Iya. Karena memang kalau kita lihat Nusa Tenggara Barat ini untuk produsen tembakau dia berada di posisi kedua secara nasional. Jadi kalau DBHJT-nya kemudian mereka masuk sebagai 4 besar, 4 besar ini artinya NTB merupakan peringkat pertama untuk provinsi di luar Jawa karena peringkat 1, 2, 3-nya Jawa semua, Iya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Iya. Dan mereka kita sudah tahu siapa yang nggak kenal jarum di Jawa Tengah, siapa yang nggak kenal udang garam di Jawa Timur. Jadi mereka pasti punya pabrik-pabrik yang sudah mapan lah. Sementara di NTB kan belum. Ya. NTB lebih banyak mengandalkan dari produksi tembakau. Ya. Kalau untuk tahun 2025 ini Pak Adi, Ya. sudah ada gambar yang kira-kira cukai yang sudah diterima. Untuk Terakhir kira-kira. cukai yang diterima ya 2025 kami masih proses tapi memang kecenderungan penerimaan cukainya turun. Turun ya? Ya. Jadi kami tahun ini di target untuk cukai itu sekitar 25 miliar. Capaian kami sampai Untuk di NTB itu? untuk Lombok. Lombok ya? Untuk Lombok. ya. Oke. Kami baru bisa 39% Pak Dewo. Ini ada kecenderungan turun. Nah, turunnya ini karena secara umum TIS-nya itu turun walaupun SKT-nya dengan adanya APHT itu meningkat. Tapi TIS-nya yang sebenarnya penopang utama di NTB ini kan Cukai ya. produksi tembakau tadi yang kemudian diolah menjadi tembakau iris. Ya. Nah, ini justru turun. Nah, ini yang memang perlu mendapat sentuhan lah, ada atensi lah dari Baik. kita bersama supaya bisa stabil kontribusi cukai dari Nusa Tenggara Barat, Baik. khususnya Pulau Lombok. Ya, saya ke Pak Kades Perindak ya. Tadi udah Pak Kades sampaikan bahwa Lombok Barat juga memperoleh DBHCHT Pak Kades. Tadi data terakhir sekitar 30 miliar itu untuk Lombok Barat Pak Kades. Nah, di Perindak sendiri peruntukannya itu lebih diprioritaskan pada apa saja Pak? Ini DBHCHT ini. Lanjut.
Terima kasih Pak Dewa. Jadi tahun 2025 ini kita mendapat alokasi sekitar 700 juta. 100 juta ya. Ya, kalau 2024 sekitar 485. Meningkat Pak Den. Ya, meningkat lah Ya. karena peningkatan itu tadi. Ya. Nasional. Jadi kami lebih ke pelatihan-pelatihan, Baik. ke warga yang mengelola baik yang sebagai petani tembakau maupun keluarga petani tembakau maupun keluarga lainnya yang terdampak lah dengan Iya. tembakau ini. Jadi banyak sekali misalnya pelatihan sablon kita adakan, kemudian pelatihan kerajinan kerang dan sebagainya di luar pelatihan tembakau. Memang ada juga pelatihan untuk perajang tembakau dan sebagainya. Tadi kami dapat WA di grup OPD, Ibu Wakil mengarahkan untuk pelatihan ke depan itu ke masyarakat miskin, tapi yang ada kaitannya dengan tembakau. Dengan tembakau ya. Maka kami perlu alokasi ulang lagi di APBD perubahan ini. Ya. Kami harus minta data di Bapeda mana sih yang kemiskinan ekstrim, tetapi merupakan bagian daripada keluarga pengusaha tembakau, petani tembakau Ya. Itu yang akan kami formulasi ulang di APBD perubahan ini sehingga sasarannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh pimpinan Ya. agar menyentuh masyarakat miskin. Gitu, Ya. gitu Pak Dewa. Nah, terkait dengan IKM yang memproduksi rokok Pak Kadis yang sudah legal ya. Ini dari data Perindak sendiri kira-kira jumlah produksinya sudah mencapai berapa batang? Oke, Pak. Dari sebenarnya data awal kita kan 10 ini Pak, Iya. tetapi yang satu ada pindah ke Malang, lainnya mungkin tidak berproduksi lagi, tadi sekarang tinggal 6 lah. Iya. Dari data kami khususnya yang tembakau iris itu produksinya sehari itu kalau dia produksi 30 bungkus atau 20 gram lah Iya. anunya. Tapi kalau dihitung sebulan misalnya dia hanya 20 hari, maka akan diproduksi itu 600 bungkus atau 12.000 gram tembakau. Iya. Gitu. Tapi kalau 30 hari diproduksi maka ketemunya 900 bungkus per bulan jadinya untuk tembakau iris ini, atau 18.000 gram tembakau yang dihabiskan lah untuk memproduksi tembakau ini yang resmi nih, yang sudah punya izin. Ya. Yang sudah punya izin Pak. Apakah masih ada Pak IKM yang memproduksi rokok tapi saat ini belum berizin Pak Kadis? Nah, kadang-kadang kan mereka sudah punya nomor izin berusaha, Ya. tetapi untuk mengurus cukai dan sebagainya itu belum. Itulah yang kami bimbing, kami Ya. arahkan untuk bisa mengurus. Cuma karena seperti disampaikan tadi, lumayan mahal untuk biaya pengurusan itu. Ya. Itu juga menjadi kendala di IKM itu. Mungkin ke depan bagaimana lah kita dari BSCT bisa mensubsidi lah untuk. Mahalnya itu di mana Pak Kadis? Dari sisi harga Pak ya, berapa tadi disampaikan untuk Maksudnya pita cukainya Pak? pita cukainya? Kalau pita cukai ini sebenarnya kan baru akan ditebus ketika dia sudah mendapatkan izin, Pak. Izin itu Nah, ya. kalau dia belum mendapatkan dari PPBKC ya dia nggak tebus apa-apa. Artinya dia belum itu belum makanya. pita cukai. Tapi pembinaan dari Disperindak terus dilakukan Pak Terus Kadis, kita ya? lakukan Pak. agar agar mengurus- mereka mengurus Ya, izin. baik. Nah, Oke. terkait dengan keberadaan IKM, mungkin Demokrat itu bisa menyampaikan ya, ada data Ya, nah, ya. Nah, ini saya konfirmasi ke Pak Adi nih Pak Adi. Ya. Ini ada data terkait dengan perkembangan jumlah pabrik yang telah memiliki izin di Pulau Lombok Pak. Pulau Lombok. Kita Lombok Barat itu tahun 2022 ada 9, 2023 masih 9, 2024 8, dan tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Kadis, 2025 ini menjadi 6. Ini menurun ini Pak Adi. Kira-kira faktor penyebabnya apa Pak? Kok semakin lama ini menurun ini Pak? Nanti ini akan konsisten dengan data penerimaan cukainya Pak Dewo. Iya. Mari kita cek nanti ya. Iya. Jadi tahun 2022 itu awalnya memang 9, sempat di 2023 itu sebenarnya sempat menjadi 10, tapi kemudian ada satu yang dicabut. Iya. Sehingga akhirnya balik lagi jadi 9. Nah, kemudian di 2024 ada yang dicabut lagi satu jadi 8, dan di 2025 ini sampai dengan Juni ini karena memang kami sedang melakukan bahasanya penertiban mungkin ya. Karena kalau dulu kan memang prinsipnya legal itu mudah ya Pak Dewa ya. Kami berusaha lebih melonggarkan lah. Nah, ini
ternyata rokok sendiri ini juga industri yang secara kategori, mungkin Pak Kadis sangat kopi lah tentang itu, high risk. Bukti high risknya apa? Perizinannya banyak Pak Dewa. Nah ini saya tidak berharap tadi yang dimaksud Pak Kadis tadi mahalnya itu di perizinannya tadi gitu. Sangat bahaya nih kalau ini, karena Bea Cukai sudah komitmen kami menggratiskan nih untuk dapat NPP BKC itu, tidak ada biaya spesial pun. Nah kalau ternyata laporan dari Pak Kadis ke IKM, dari IKM-KM-nya Pak Kadis dapat info mahal Pak. Nah ini perlu kita telusuri nih Pak, mahalnya di mana nih, perizinannya mana gitu. Karena kalau dikaitkan dengan penerimaannya, kita cek nanti ya, tahun 2022 Lombok Barat itu 907 juta tahun 2022 dikontribusikan oleh 9, sempat meningkat tadi saya sampaikan 2023 sempat menjadi 10, tapi di akhir tahun kemudian berkurang menjadi 1,18 miliar. Naik kan Pak itunya, karena sempat jadi 10 tadi. Di 2024 turun dia menjadi 8 dan penerimaan cukainya turun menjadi 1,058. Jadi ini konsisten dengan data jumlah pengusahanya atau jumlah pabriknya. Kita belum tahu nih nanti di 2025 berapa, tapi kemungkinan akan turun karena penurunan tersisa hanya tinggal 6 pengusaha saja Pak Kadis. Nah ini betul tadi yang disampaikan Pak Kadis, memang butuh sentuhan lah dari terutama nanti dari Dinas Perindustrian untuk mendampingi mereka supaya terus berusaha untuk mengurus. Memang harus kuat mental sih Pak Kadis. Kadang mereka itu ketika, aduh ini saya tidak bisa nginput gitu kan, karena sekarang semuanya sudah menggunakan aplikasi ya Pak Kadis. Nah itu kadang mereka agak kendor di situ Pak Dewa, harus disemangatin terus gitu. Nah jadi kalau kita simpulkan ini Pak Kadis, Pak Adi, dari semula 9 kemudian turun menjadi 8, sekarang menjadi 6, artinya dari 9 ke 6 ini kan berarti ada 3 berkurang. Kalau mereka masih berproduksi statusnya gimana itu Pak? Ilegal Pak. Ilegal? Iya. Ini PR-nya Lombok Barat ini Pak. Karena ada PR-nya Lombok Barat ini Pak Kadis. Tapi ada solusi sebenarnya Pak. Untuk itu ada solusi. Nah ini nanti kaitannya dengan programnya Pak Kadis juga ya. Saya dengar di Pak Kadis mendapat tambahan anggaran ini Pak. Ini kan nanti nyambung semua sebenarnya. Pak Kadis tadi menyampaikan sudah naik 400, 700, tapi mungkin Pak Kadis masih butuh juga untuk nanti membuat SIHT, Sentra Industri Hasil Tembakau yang dilebarkan Pak Kadis. Nah itu bisa menjadi solusi yang 3 tadi Pak Dewo. 3 ini mereka kalau tetap produksi mereka akan ilegal, tetapi menjadi legal ketika mereka masuk ke dalam APHT. Jadi APHT yang dilembar SIHT yang dilembar itu nanti jadi. Terus kemudian mereka daftar untuk masuk di SIHT itu, sampai mereka bisa mendapatkan NPP BKC-nya, ya mereka jadi legal lagi. Tidak lagi ilegal. Tidak lagi ilegal. Karena memang mereka kan memutuskan bisnis di bidang itu. Gitu. Artinya kami menangkap begini Pak Adi, soal perizinan, ya Pak Adi ya, dari soal perizinan IKM rokok ini berarti ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Bea Cukai. Selama ini kira-kira apa saja pelayanan Bea Cukai untuk perizinan IKM rokok ini Pak? Kalau terkait perizinan yang pasti kami membagi proses untuk mendapatkan NPP BKC ini menjadi 2 tahap. Tahap pertama itu disebut cek lokasi. Ini yang nanti biasanya banyak yang menggugurkan Pak Kadis ketika mereka tidak punya lahan yang luasnya 2 are. 200 meter persegi kadang agak berat Pak Dewo. Apalagi kalau hanya untuk tembakau iris. Kalau untuk SKT mungkin wajar ya, karena dia pasti butuh gudang, terus kemudian untuk pekerja-pekerjanya gitu. Tapi kalau untuk tembakau iris 200 meter persegi itu memang berat, dan ini tidak boleh istilahnya digunakan bersamaan dengan tempat tinggal. Harus ada batas-batas yang jelas. Ini tempat usaha. Secara tata ruang, tata wilayah memang digunakan untuk usaha, bukan untuk tempat tinggal. Terus kemudian batas-batasnya juga jelas. Ada pagarnya lah. Sebelah kanannya siapa, sebelah kirinya siapa, sebelah depannya siapa, sebelah belakangnya siapa gitu. Nah ini tahap pertama akan dilakukan pengecekan lokasi oleh Bea Cukai. Begitu Bea Cukai sudah menyatakan oke secara lokasi, baru masuk ke tahap kedua. Tahap keduanya inilah yang disebut dengan
tahap pengajuan perizinan. Jadi di sana akan dikumpulkan semua persyaratan-persyaratan dari instansi teknis terkait. Ya. Tadi salah satu yang dimaksud Pak Kadis tadi NIB, nomor induk berusaha. Ya. Ada inilah kerjasamanya memang dengan Pemda terkait dengan penerbitan perizinan-perizinan tersebut. Nah ini mungkin kami juga membutuhkan dukungan nanti dari Pemda terkait perizinan-perizinan ini, istilahnya jelas lah. Gitu. Kalau memang ada tarifnya berapa, sehingga para pengusaha ini juga mereka sering menyampaikan ke kami juga, Pak Dewa, wah kami belum keluar Pak perizinan ininya gitu. Ya kami tidak bisa Pak memberikan kebijakan karena kami ini hilirnya gitu. Saya di terakhir Bu, kalau sudah lengkap semuanya, Ibu cek lokasinya juga sudah lolos, pasti NPPPKC keluar. Nah kalau fakta selama ini Pak Adi, selain tadi terkait dengan lahan, itu kesulitan yang biasanya dihadapi oleh pengusaha IKM itu dalam pengurusan izinnya apa Pak di Bea Cukai? Ya informasi yang pasti Pak. Oh informasi. Kesulitan informasi. Mereka belum tahu kemana mereka harus bertanya. Nanti kami akan selipkan nomor WA kami nanti, supaya para IKM yang memang sudah siap untuk naik kelas kalau bahasa kami Pak, berubah dari sekedar bertani tembakau menjadi berusaha hasil tembakau. Nah itu bisa nanti menghubungi kami, atau mungkin bisa saya sebutkan saja ya, para pemirsa untuk pengurusan izin NPPPKC di kantor Bea Cukai, termasuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses perizinan tersebut, pemirsa bisa menghubungi kami di nomor 0818 0794 5000. Saya ulangi, 0818 0794 5000. Sekali lagi kami ingatkan, tidak dipungut biaya alias gratis. Kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan misalnya, laporkan kepada kami, karena kami berharap para pemirsa, khususnya para pengusaha, bisa segera mendapatkan izin NPPPKC sehingga usahanya menjadi legal. Ya, terima kasih Pak Adi. Nah ini Pak Kades, secara gamblang dari jelasan nih sama Bea Cukai bagaimana pengurusan izin. Ada 3 nih PR-nya Pak Kades ini tadi yang dari legal menjadi ilegal sekarang Pak. Nah kalau dari Disperindak sendiri Pak Kades terkait dengan pengurusan izin tadi sempat Bapak singgung juga, tapi dari kenyataannya di Perindak sendiri, dari cerita pengusahanya sebenarnya kesulitannya apa Pak Kades? Terima kasih. Sebenarnya kan izin berusaha itu diberikan oleh perizinan. Iya. Perindak hanya mengeluarkan rekomendasi. Tapi sebelum rekomendasi itu ada pengajuan di kami, kami survei lapangan terkait dengan itu. Betul enggak keberadaan IKM yang ingin mengurus izin itu? Kalau sudah persyaratan dan sebagainya terpenuhi, kami membuatkan rekomendasi. Nah mereka urus izin sendiri ke perizinan, kita sudah terlepas itu. Nah kemudian setelah NIB ini barulah dia mengajukan ke Bea Cukai terkait dengan NPPPKC itu. Nah sehingga untuk mendapat seperti disampaikan tadi, tidak memerlukan biaya dan menggunakan aplikasi, ya silakan masyarakat dapat koordinasi ke nomor WA tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi, supaya gambaran terkait dengan pengurusan itu lebih jelas. Apakah mungkin ke depan Pak Kades terkait dengan pengurusan izin ini, tidakkah mungkin ada program dari Perindak sendiri tidak selesai pada rekomendasi mungkin Pak? Mungkin ada pendampingan sampai mereka mengurus ke Bea Cukai didampingi oleh... datang ke kantor kami mungkin. Apakah tidak ada program seperti itu? Kami memang merencanakan itu Pak. Maksud saya kami akan khususnya yang ke Bea Cukai harus kami dampingi gitu. Karena itu juga bagian dari urusannya Perindak, industri terkait dengan itu. Dan untuk yang 10 atau 9 yang telah daftar ini Pak, mungkin kami akan cek ulang lagi ke lapangan, mana yang betul-betul eksis masih untuk bisa dikembalikan lagi betul. Dan apakah yang sudah dibatalkan itu masih proses rendah. Nah kami nanti supaya tidak ilegal itu, cuma menjadi legal, kami sarankan kembali mengurus kembali izinnya, sehingga mereka tidak salah menjadi penegak hukum juga Pak. Kemudian kita juga mendapat bagi hasil yang lebih. Kalau mereka ada kesulitan, Perindak siap mendampingi. Siap kita mendampingi. Baik Pak. Tadi Pak Kadis ada sedikit sudah disinggung oleh Pak Hadi ini terkait dengan SIHT, Sentral Industri Hasil Tembakau. Ini ada kaitannya dengan
strategi meningkatkan pendapatan DBHC-HT, Pak. Untuk Lombok Barat sendiri, Pak Kadis, mungkin ada rencana-rencana atau program-program ataupun strategi untuk meningkatkan DBHC-HT Lombok Barat sendiri dari sektor perindustrian dan pedagang, kira-kira apa, Pak? Terima kasih. Itu kan SCHT salah satu juga terobosan, Pak, untuk meningkatkan itu. Jadi rencana SCHT itu akan dibangun di Dusun Gunung Sari, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar. Jumlah lahan yang sudah disediakan itu 1,7 hektar. Tapi dari 1,7 itu nanti 90 hari itu menjadi SCHT. Sisanya akan rencana pertanian akan membuat demplot nanti. Sisa dari bangunan itu akan dibuatkan demplot untuk penanam tembakau dan sebagainya. Mungkin ada kelompok binaan nanti dari pertanian. Kedepannya untuk pengelolaan SCHT itu mungkin ada perda atau perbu, Pak. Siapa sih yang akan mengelola itu? Harus ada payung hukumnya. Maksudnya mengelola ini OPD atau siapa, Pak? Nah, makanya itu nanti apakah di pihak kedegaan atau bagaimana, kan kita belum tahu nih. Kalau Lombok Timur saya kurang tahu, Pak, cara pengelolaannya. Lombok Timur ini kalau secara gedung dan tanah itu punya Pemda. Nah, tapi penyelenggaranya swasta. Nah, mereka terikat dalam kontrak sewa. Baik. Nah, mungkin itu nanti diaturkan di perda atau perbuk itu, Pak, terkait dengan itu, sehingga pemerintah daerah tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, tinggal menerima hasil dari pihak tiga itu nanti. Iya, betul, Pak. Dan petani itu bisa kumpul di sana, pengusaha rokok itu bisa kumpul di sana, sehingga harga jualnya juga lebih tinggi dan terkoordinasi dengan baik. Iya. Selain SCHT ada strategi lain, Pak Kadis, untuk meningkatkan DBHC-nya Lombok Barat? Selain itu mungkin kita perlu, kan ini tembakau ini ada yang dijual daunnya dan sebagainya. Biasanya kan ada pihak-pihak ketiga kadang-kadang yang menjadi pengepul lah. Itu mungkin hal itu kita hindari. Atau ke depan mungkin ada terobosan lain dari pemerintah daerah, ada semacam koperasi lah, koperasi usaha tembakau ini yang sebelum SCHT ini beroperasi gitu. Jadi koperasinya jalan dulu ya, Pak? Ya, koperasinya jalan dulu sehingga bisa menjadi satu tempat. Itulah yang membeli nanti, sehingga harganya juga tidak terlalu anjlok. Karena kan pemain harga ini di pihak ketiga yang. Nah, ini mungkin Pak Adi, biar Pak Kadis Perindak semakin bersemangat nih, SCHT ini, Pak. Kira-kira pengalaman daerah lain mungkin Pak Adi bisa sampaikan kepada Lombok Barat. Peningkatan DBHC setelah ada SCHT itu kira-kira gimana? Ini kalau kita lihat datanya tadi ya, penerimaan cukai yang terutama yang Lombok Timur tadi. Yang kita lihat coba yang sudah eksis kan di Lombok. Yang 2025, Pak dia. 2024 2025. Yang ini, Pak. Ya, ini kalau kita lihat di sini Lombok Timur sudah 3 digit, Pak. Gara-gara SCHT. Ini belum DBHC-HT yang terpengaruh oleh adanya APHT itu belum masuk, Pak. Belum masuk ya. Karena mereka itu baru mulai operasinya itu kan di 2024, itu pun bukan 2024 awal. 2023 itu baru peresmian kan. Operasionalnya itu masih di pertengahan. Itu saja mereka sudah bisa dapat tambahan sekarang menjadi 3 digit. Nah, apalagi ketika 2025 ini mereka beroperasi full selama 1 tahun. Capaiannya kita harapkan karena tahun lalu juga bisa mencapai 1 miliar, Pak, penerimaan. Jadi kalau SKT kan tadi saya sampaikan bedanya SKT, Pak, tarif cukainya SKT walaupun tadi masih di bawahnya SKM 400, tapi dibanding dengan TIS jauh, Pak. Karena TIS itu hanya Rp10 Pak per gram. Kalau saat ini 6 pelaku usaha yang ada di Lombok Barat semuanya masih TIS, Pak Dewo. Ini nanti ketika Pak Kadis sudah mulai menjalankan misinya untuk membentuk SIHT berhasil di Lembar, ya mulai muncul yang SKT kan tentunya. Nah, dulu yang penopang yang sempat tinggi tadi itu juga karena ada SKT-nya, Pak Kadis. Jadi sebenarnya tidak mesti harus selalu ada SIHT atau APHT, Pak Dewo, tapi bagaimana menumbuhkan industri-industri ini, karena memang sifat industrinya, apalagi kalau tembakau industri ini kan rumahan. Nah, ini yang penting tadi didorong langkahnya Pak Kadis tadi sudah benar, dicek lagi, ditawarkan lagi, kamu masih mau usaha atau tidak? Karena kadang mereka tembakau industri ini kan
seringnya pemesanan pita cukainya itu by order, hanya ketika ada pesanan saja. Nah, ini bagaimana nanti mengupayakan supaya mereka bisa lebih konsisten dalam berjualan tadi. Ya. Mungkin kita kilas balik sedikit Pak Adi terkait dengan DBHCHT tahun 2025 Pak Adi. Tadi disampaikan bahwa komponennya itu bukan hanya dari cukai tapi juga dari pedagang produksi tembakau. Nah, di sini yang dimaksudkan pendapatan yang menjadi komponen DBHCHT dari produksi tembakau itu seperti apa Pak? Ya, jadi apakah hanya dijual atau bagaimana Pak Adi? Maksudnya yang dihitung untuk komponen DBHCHT-nya nih Pak Adi? Kalau di rumusannya itu, ini soalnya bukan urusan bea cukai nih, tapi saya coba ini aja Pak ya. Mereka menghitung dari rata-rata produksi tembakau kering. Rata-rata produksi tembakau kering. Ya. Jadi yang dihasilkan oleh suatu daerah gitu, atau yang dijual? Yang dihasilkan oleh Lombok Barat. Baik. Ya, jadi meskipun katakanlah petaninya pemilik lahannya bukan penduduk atau warga Lombok Barat, tetapi nyata-nyata itu diproduksi di wilayah Lombok Barat, ya tetap akan dihitung sebagai produksinya Lombok Barat. Tapi kalau misalnya itu tembakonya ditanam di Lombok Barat, kemudian setelah panen dibawa oleh pemiliknya ke Lombok Timur, bagaimana? Ini ruginya. Ya. Jadi karena porsi terbesarnya kan tadi dari cukai, 60%-nya tetap dari kontribusi cukai, sedangkan produksi tembakau itu hanya 40%. Iya. Jadi jangan sampai tanah Lombok Barat yang untuk numpang nanam aja Pak. Nah itu. Nah ini kan masalahnya kan itu aja. Bisa menambah luasan lahan yang ditanami tembakau itu yang pertama, terus kemudian ketika dijual sudah ditanami, kualitasnya bagus, produksinya banyak. Nah, kemudian masalah mau dijual atau tidak, ini memang biasanya perang harga ya, Pak Dewa ya. Kalau kita dapat harga yang lebih menarik ya, pasti petani-petani tembakau di Lombok Barat pun akan tertarik untuk menjual keluar. Gitu. Nah, tapi dengan harapan adanya SIHT, dibinanya IKM-IKM, kemudian mereka bisa tumbuh menjadi usaha-usaha yang legal, ini diharapkan akan menyerap Pak. Betul. Jadi tembakaunya jangan lari ke mana-mana lah, udah cukup di Lombok Barat saja karena pengusaha-pengusaha hasil tembakau yang di Lombok Barat juga sudah butuh. Gitu. Jangan sampai terjadi pengusaha hasil tembakau Lombok Barat harus membeli tembakaunya Lombok Timur yang ditanamnya di Lombok Barat. Itu maksud saya Pak Adi. Nah ini akan menjadi pertanyaan terakhir di podcast ini Pak Kades terkait dengan tata niaga perdagangan tembakau. Tadi sudah sangat jelas ini disampaikan oleh Pak Adi bahwa akan menjadi komponen DBHCHT manakala produksi ini dijual atas nama produksi Lombok Barat Pak. Bagaimana kemudian Dinas Perindak mengatur tata niaga perdagangan tembakau ini agar kemudian tembakau yang ditanam di tanahnya Lombok Barat itu benar-benar menjadi produksi Lombok Barat ketika dijual Pak. Itu kira-kira gimana Pak Dinas Perindak menata tata niaga perdagangan tembakau ini Pak Kadis? Nah ini kan menjadi PR juga ini bagi Perindak terkait dengan hal tersebut. Jadi Perindak ini banyak PR-nya, terutama yang tembakau ini. Dan PR-nya justru pada saat Pak Kadis menjadi prioritas. Iya. Jadi ke depan kita memastikan ini harus kita kolaborasi dengan pertanian. Jadi berapa sih luas lahan? Ini ada kami punya Pak Kades mungkin membantu. Mungkin tim kreatif ya bisa dipaparkan ini data dari Dinas Pertanian Pak Kades. Iya. Nah di tahun 2024 saja ini Pak Kades itu dari luas areal sekitar 522 hektar itu produksi sekitar 706,89 ton Pak. Dengan rata-rata 1.456,87 kg per hektar Pak. Ini yang dihasilkan di Lombok Barat Pak. Produksi tembakau di Lombok Barat Pak. Tapi kan permasalahannya seperti Pak Adi, apakah kemudian ketika menjadi tembakau kering, apakah dijual sebagai produksi Lombok Barat atau dibawa ke daerah lain kemudian daerah lain menjual Pak? Nah, jadi terkait dengan ini nanti kami koordinasi dengan pertanian Pak. Apakah data ini sesuai enggak dengan dana bagi hasil yang kita dapat gitu? Kalau tidak, maka Perindak harus mempunyai langkah-langkah untuk menyamakan antara data ini dengan dana bagi hasil yang kita dapat. Tapi kalau sudah sesuai,
bagaimana mengukurnya atau bagaimana caranya data-data ini sama dengan data yang dijual lah gitu, atau yang sudah menjadi tembakau kering itu. Nanti makanya lagi menjadi PR Perindak ini cukup banyak terkait dengan kebetulan PLT saya ini jadi harus berusaha maksimal sehingga kita juga daerah dapat maksimal dalam mendapatkan DBHCHT. Baik, intinya kan bagaimana jumlah produksi ini Pak, yang contohnya saya 2024 ini sekitar 760.000,89 ton ini ketika dijual itu tercatat sebagai produksi tembakau dari Lombok Barat. Kan seperti itu Pak Dia, sehingga bisa mendongkrak pendapatan Lombok Barat DBHCHT-nya dari komponen produksi hasil tembakau. Ini sudah bagus Pak Dewan. Kalau dari angka produksinya kan kita lihat semakin meningkat terus gitu. 2021 695 ton, kemudian 2022 729, naik lagi menjadi 753, 2024 naik jadi 760, dan ini kalau tadi Pak Dewa hubungkan dengan alokasi DBHCHT yang 40% untuk produksi tembakau tadi, berarti sebenarnya Lombok Barat dari sisi produksi tembakau yang 40% itu meningkat terus. Meningkat terus, betul Pak. Tapi kenapa kemudian peningkatannya tidak sesignifikan yang diharapkan? Karena ternyata dari komponen cukainya turun. Sedikit saja naik, sekarang turun. Nah, itu. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Dewa, setelah produksinya banyak, pastikan produksinya itu untuk pengusaha-pengusaha yang di Lombok Barat yang akan menghasilkan cukai. Karena walaupun produksinya sudah banyak dari teman-teman terutama Dinas Pertanian ya, dari Lombok Barat sudah melakukan upaya lah bagaimana meningkatkan kualitas, kemudian menambah lahan pertanian tembakonya. Nah, ini kemudian nanti harapannya bisa diserap oleh para pengusaha-pengusaha hasil tembakau yang legal terutama. Kalau yang nyerap yang ilegal, mohon maaf. Jadi kan kita harapkan kan Pak Kadis, jadi produksi tembakau di Lombok Barat ini berkualitas dan meningkat, dan jumlah IKM-nya yang memproduksi tembakau ilegal dan yang memanfaatkan tembakau Lombok Barat juga meningkat kan Pak Dia. Ditambah lagi konsumennya. Konsumennya kalau sudah ada rokok legal yang lokal, nggak usah pilih yang lain lah. Kembali lagi ke daerah Pak Dia. Bangga ciptaan Lombok. Ini terakhir Pak Adi, kita tadi udah berbicara panjang lebar Pak Adi dari ciri-ciri rokok ilegal, kemudian sampai dengan dana bagi hasil cukai tembakau. Terakhir Pak Adi, closing statement dari Bea Cukai terkait dengan program Gempur Rokok Ilegal. Baik, terima kasih Pak Dewa. Kepada para pemirsa JMTV atau masyarakat Lombok Barat secara umum, kami sekali lagi mohon dukungan, mohon kerjasama, mohon partisipasi untuk mendukung program Gempur Rokok Ilegal. Yang diuntungkan dari program Gempur Rokok Ilegal bukan hanya Bea Cukai, tetapi juga Pemda Lombok Barat dan juga warganya. Karena nanti Pemda Lombok Barat dengan mendapatkan DBHCHT akan bisa mengalokasikan untuk warga Lombok Barat. Oleh karena itu, mari dukung kami dalam menjalankan program Gempur Rokok Ilegal. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan tidak lagi menjual rokok yang ilegal. Kalau Anda sebagai pedagang rokok, kalau Anda sebagai konsumen berhenti mengkonsumsi rokok yang ilegal. Dengan dua langkah tersebut akan mematikan pasaran dari rokok ilegal, sehingga memberikan kesempatan kepada rokok yang legal atau resmi untuk banyak beredar di Lombok Barat. Dan ketika seluruh masyarakat Lombok Barat hanya memilih rokok yang legal, harapannya tumbuhlah penerimaan cukai dari Lombok Barat yang kemudian bisa berdampak kepada DBHCHT Lombok Barat juga semakin meningkat. Kita bergerak semua karena DBHCHT ini dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Pak Kadis. Jadi pentingnya mungkin koordinasi ini antara Pemda dan Bea Cukai dalam memanfaatkan anggaran DBHCHT sehingga dapat kita tekan produksi rokok ilegal di Lombok Barat. Kemudian peran Pemda dan HPH sangat dibutuhkan untuk membantu memerangi rokok ilegal sehingga berdampak pada perkembangan rokok ilegal yang di Lombok Barat. Seperti harapannya Pak Hadi juga, mari kita menggunakan produk lokal Lombok Barat khususnya rokok ini, dan kita biasakan menggunakan produk lokal. Ya mungkin yang selama ini menggunakan produk-produk luar, silahkan dibuang dan mulai beralih ya. Beralih. Dan khususnya rokok ilegal
agar dihindarkan. Ya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya. Baik Pak Adi, Siap. Pak Kades, terima kasih sudah meluangkan waktu sore ini untuk hadir di podcast kami dan sudah banyak informasi yang bisa sampaikan yang kita harapkan bisa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih Pak Adi dari Bea Cukai dan Pak Terima kasih Pak Gadis, terima kasih Pak Gadis. PLT Kades Perindak Lombok Barat. Terima kasih. Baiklah pemirsa JMTV, tidak terasa lebih dari 1 jam kita sudah berbincang-bincang terkait dengan program Gempur Rokok Ilegal. Kami garis bawahi lagi sekali apa yang disampaikan oleh kedua narasumber. Jika Anda rokok, belilah rokok yang legal, dan Produksi. jika ada rokok legalnya Lombok Barat, belilah rokok legal Lombok Barat. Dan jika Anda pedagang rokok, ada rokok legalnya Lombok Barat, maka berdaganglah rokok legalnya Lombok Barat untuk meningkatkan DBHCHT-nya Lombok Barat. Demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Saya Dewa Nyana undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore. Selamat. Gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Ya. Terima kasih.